Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada hari ini kita dari kelompok satu ingin mempresentasikan PPT kita yang berjudul Klasifikasi Berita Indonesia Hoax atau Real dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Naive Bayes dan juga Logistic Regression. Sebelum mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tatia Adia dengan NIM 2024 021 094. Saya Naura Alia Kansat dengan NIM 2024 021 078. Saya Raden Najla Ramadhani dengan NIM 2024 08 10 55. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang dan tujuan dari proyek ini. Latar belakang masalahnya itu sendiri, penyebaran berita hoax di Indonesia semakin masif dan cepat, terutama di media sosial dan platform digital. Dampaknya dapat memicu kepanikan, polarisasi sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi. Sementara itu, verifikasi manual oleh fact-checker masih terbatas dalam menangani banyaknya informasi yang beredar. Dan jika tujuan dari proyek ini sendiri yaitu membandingkan performa dua algoritma klasik, yaitu Naive Bayes dan Logistic Regression pada teks berita Indonesia. Kedua, menghasilkan membandingkan dua model klasifikasi biner, hoax versus real, berbasis teks bahasa Indonesia yang akurat pada data uji sekaligus mampu menggeneralisasi pada berita baru di luar dataset dan merekomendasikan model mana yang lebih layak dipertimbangkan untuk skenario nyata. Untuk yang kedua, ada metode penelitian. Kita menggunakan pendekatan supervised learning, model dilatih menggunakan data berlabel hoax atau valid. Langkah-langkah itu yang pertama, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dimulai dengan scraping website dari 4 situs berbeda di Indonesia. Terus yang kedua ada pra-pemrosesan, yaitu pemrosesan data dilakukan dengan cleaning, debiasing, shuffling, dan splitting. Yang ketiga itu ada pelatihan model, Naive Bayes and Logistic Regression. Terus yang keempat itu ada evaluasi, accuracy, precision, recall, F1, confusion matrix. Yang kelima itu ada uji dampak dan etika, melakukan analisis risiko dan potensi bias model. Selanjutnya yang ketiga, data yang digunakan itu yang pertama sumber datanya dikumpulkan mandiri dari situs berita online di Indonesia, yaitu Turnback Hoax ID, Antara News, Kompas, dan juga di detik.com. Untuk jumlah data sendiri, ada 5.000 data artikel berita di Indonesia, 2.500 label hoax, dan 2.500 label real. Kolom datanya, URL, judul, narasi, label, buka kurung 0 sama dengan real, 1 sama dengan hoax. Clean underscore text. Nah, ini di sebelah kanan ada contoh data dan juga tabelnya. Nah, selanjutnya di sini ada prapemrosesan data. Yang pertama itu kita melakukan data cleaning melalui menghapus missing value untuk membuang baris dengan clean text atau label kosong. Lalu yang kedua itu ada saving sumber untuk menghapus kata kunci sumber seperti Turnbox Hoax, Under News, Detik, Kompas, Cek Fakta, dan Klarifikasi. Yang ketiga di sini kita melakukan shuffling untuk melacak urutan data agar pola sumbernya itu tidak tertangkap oleh model. Dan yang keempat itu kita melakukan stratified sampling untuk menjaga proporsi kelas hoax atau real agar tetap seimbang setiap di split. Nah, di sini kita melakukan split data dengan 3 bagian. Yang pertama itu ada training data sebanyak 80%, lalu ada validation data sebanyak 10%, lalu ada testing data sebanyak 10%. Selanjutnya yang pertama ada distribusi kelas. Nah, setelah proses cleaning itu jumlah data berkurang dari 5.000 menjadi 4.934 baris. Nah, distribusi ini kelas tetap seimbang terdiri dari 2.441 berita real atau 49,5% dan 2.493 berita hoax atau 50,5%, sehingga tidak terjadi kelas bias terhadap satu kelas. Lalu ada distribusi
panjang teks, yaitu berita real rata-rata jauh lebih panjang, yaitu 100 kata dibanding hoax yang hanya 50 kata, dengan distribusi yang hampir tidak tumpah tindih, sehingga model beresiko menyontek dari panjang teks. Lalu ada word cloud per kelas, yaitu didominasi kata seperti akun, Facebook, video, narasi beredar. Diklaim kata yang muncul dalam proses penulisan artikel, bukan beritanya. Model kemungkinan belajar membedakan gaya penulisan, bukan murni kebenaran tentang fakta. Nah, selanjutnya ada kategori topik berita. Nah, kategori ini kategori politik mendominasi dataset dengan 1017 artikel, sedangkan hanya 25% artikel tidak terdeteksi kategorinya. Akibat keterbatasan keyword matching, sementara itu kategori olahraga dan bencana menjadi topik yang paling jarang muncul dalam dataset. Lalu sebaran wilayah hoax. Wilayah pada dataset ini tidak tersedia di kolom asli, tetapi di sini kita ekstrak dari teks menggunakan keyword nama provinsi kota besar. Jika isi artikel tidak disebut wilayah spesifik, maka akan diberikan label tidak disebut. Lalu ada pemilihan model. Nah, yang pertama itu ada Naive Bayes. Naive Bayes ini dipilih karena sederhana, cepat, dan efektif untuk klasifikasi teks. Metode ini juga cocok untuk sebagai baseline deteksi hoax, meskipun mengasumsikan setiap kata saling independen. Yang kedua ada logistic regression, yaitu dipilih karena mampu menangkap pengaruh setiap fitur kata dan menghasilkan probabilitas yang mudah diinterpretasikan. Model ini sering memberikan akurasi yang lebih baik pada teks yang kompleks, namun membutuhkan komputasi yang lebih besar. Selanjutnya ada arsitektur model Naive Bayes. Nah, cara kerja Naive Bayes ini yang pertama berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur atau kata. Lalu menghitung P kelas atau tag untuk setiap kelas hoax atau valid. Varian yang digunakan multinomial native Bayes, cocok untuk data teks frekuensi. Lalu ada Laplace smoothing diterapkan untuk menghindari probabilitas nol. Nah, rumus teorema Bayes itu, lalu ada konfigurasi model. Yang pertama itu algoritma multinomial Naive Bayes. Yang kedua ada vectorizer TF dikurang IDV atau max feature. Lalu ada smoothing, lalu ada library juga. Nah, selanjutnya di sini ada pelatihan model dari Naive Bayes. Di sini terdapat sebesar 96,9% dari akurasi pada data test set dan 90% akurasi pada 20 berita dari luar dataset. Nah, di sini di classification report-nya dari Naive Bayes terdapat recall real sebesar 1.00 yang hampir tidak pernah salah dalam menandai berita asli sebagai hoax. Dan di convention matrix-nya ini bisa dilihat kalau misalnya 1 dibanding dari 244 data. Nah, untuk recall hoax-nya itu sebesar 0,94, yang dimana ada 14 data dari 250 berita hoax yang lolos terdeteksi atau false negatif. Nah, ini tuh termasuk lumayan resiko dan perlu diperhatikan. Lalu untuk preparation hoax-nya itu sebesar di 1.00 karena pada saat model menyatakan prediksi hoax, prediksi tersebut itu hampir benar dan tidak ada false alarmnya. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi dan interpretasi dari Naive Bayes. Nah, berdasarkan nilai log rasio Naive Bayes, kata seperti ujar, teknologi, AI, industri, dan lain-lainnya itu lebih kuat untuk mendorong prediksi real, sedangkan kata seperti
akun Facebook, Israel, Iran, narasi, dan dibagikan lebih cenderung muncul pada berita yang diprediksi hoax. Nah, temuan ini itu menunjukkan bahwa model bisa membedakan kedua kelas berdasarkan pola kemunculan data yang dominan dan dari masing-masing kategori berita. Selanjutnya ada artikulasi model atau logistic regression. Cara kerja logistik ini itu yang pertama algoritma klarifikasi berbasis regresi yang menggunakan fungsi sigmoid untuk output probabilitas. Lalu yang kedua menghasilkan nilai antara 0 sampai 1 yang diinterpretasikan sebagai probabilitas kelas hoax atau valid. Lalu yang ketiga mempelajari bobot atau weight untuk setiap fitur kata melalui proses optimal. Lalu ada regulasi L2 yang diterapkan untuk mencegah overfitting. Nah, fungsi sigmoid ini itu rumusnya ada yang di atas ini dan konfigurasi modelnya itu solver, regularisasi, terus ada max iteration, ada library juga. Selanjutnya di sini ada hasil pelatihan model dari logistic regression. Nah, di sini terdapat 97,17% akurasi pada dataset melalui logistic regression, dan di classification reportnya di sini itu terdapat sebesar recall real sebesar 0,99 karena hanya 3 dari 244 berita asli yang salah ditandai sebagai hoax, dan hal tersebut itu sangat rendah pada false alarm. Lalu untuk recall hoax-nya itu sebesar 0,96 dan lebih tinggi daripada naive Bayes. Logistic regression ini cenderung lebih bisa menangkap lebih banyak hoax dari posisi dari naive Bayes sebelumnya. Lalu untuk seimbangan preparation recall-nya lebih rata di kedua kelas dibanding naive Bayes, yang mengindikasikan model ini itu lebih stabil secara keseluruhan. Lalu di sini itu ada visualisasi interpretasinya dari logistic regression. Nah, berdasarkan koefisien logistic regression, kata-kata seperti Jakarta, dalam, yang, ujar, dan lain-lainnya itu lebih kuat untuk mengarah pada prediksi real. Sedangkan kata-kata seperti akun, Facebook, Israel, Iran, narasi itu lebih kuat mengarah pada prediksi hoax. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa model regression ini itu memanfaatkan perbedaan pola penggunaan kata untuk membedakan berita real dan hoax. Selanjutnya ada uji dampak dan juga faktor risiko. Yang pertama itu ada risiko teknis, akurasi 97% tergolong sangat tinggi. Berisiko model belajar, pola pemukaan, bukan makna semantik hoax. Ditemukan judul berlabel hoax umumnya berawalan teks seperti salah yang bisa jadi shortcut yang dipelajari model alih-alih konten faktualnya. Model belum diuji pada berita dari sumber di luar 4 situs yang digunakan sehingga generalisasinya pun belum terbukti. Dampak sosialnya itu yang pertama ada false negatif, hoax lolos atau terdeteksi real. Berbahaya karena hoax tetap tersebar dan dapat dipercaya oleh pembaca. Yang kedua ada false positif, berita asli ditandai hoax. Beresiko mencoreng reputasi media kredibel dan dianggap sebagai bentuk sensor yang tidak adil. Mitigasi dan etika, model sebaiknya digunakan sebagai alat bantu assistive tool bagi fact checker, bukan pengambil keputusan akhir secara otomatis. Perlu transparansi. Pengguna harus tahu keterbatasan model dan juga sumber data pelatihan agar tidak disalahgunakan sebagai otoritas mutlak kebenaran. Selanjutnya itu ada perbandingan. Yang pertama, metrik itu dengan akurasi test set itu lebih baik menggunakan dengan metode logistic regression, ROCOC juga logistic regression, recall hoax atau deteksi hoax juga menggunakan logistic regression, precision hoax atau akurasi alarm lebih baik menggunakan naive Bayes. Uji generalisasi 20 berita baru lebih baik menggunakan logistic regression, kecepatan training dan inferensi naive Bayes, terus interpretasi koefisien menggunakan logistic regression. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan.
Kedua model ini mampu mengklasifikasikan berita hoax Indonesia dengan akurasi lebih dari 96% pada TF-IDF, membuktikan bahwa pendekatan ringan tetap kompetitif untuk tugas ini. Namun, performa tinggi tidak menjamin pemahaman makna. Model rentan pada hoaks, bergaya formal, tanpa pola viral khas, sehingga tetap memerlukan verifikasi manusia sebagai lapisan akhir. Rekomendasinya yaitu logistic regression unggul di hampir semua metrik utama, terutama recall hoax dan generalisasi ke data baru. Paling krusial untuk kasus deteksi hoax, naive Bayes tetap relevan sebagai opsi paling ringan jika resource komputasinya terbatas. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.